911 FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klenteng atau tepatnya di depan perempatan Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendem sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Post, Arema TV, malangpost.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8. Selamat pagi kawan, kita masuk di program Talk Show Ijen Talk. Hari ini kita mau bahas soal antisipasi panic buying minyak goreng. Nah, memang ini menjadi satu dilema juga ya. Kemarin ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, harga minyak goreng sempat naik. Bahkan naiknya ini nggak tanggung-tanggung, bisa dibilang naik drastis, antara bahkan sampai harga 36, 38 sampai 40 ribu rupiah. Nah, ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari operasi pasar sampai yang terakhir kemarin tanggal 19 Januari 2022, pemerintah ini melakukan
satu kebijakan menetapkan satu harga minyak goreng 14.000 per liter, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada beberapa problem juga yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari bagaimana justru adanya minyak goreng yang murah ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum, katanya untuk ditimbun. Ada juga kelangkaan di pasaran, padahal dari aturannya itu sudah dibatasi, masing-masing orang hanya boleh membeli minyak goreng 2 liter saja. Tapi kayaknya banyak yang juga menyiasati beli minyak goreng dengan struk yang berbeda ya. Tadi salah satu sharing dari pendengar kami, Pak Dani, di Galunggung, Tidar, Sigura-gura, itu hampir semua minimarketnya sudah tidak ada stok minyak goreng sejak Rabu malam. Padahal pemerintah baru menetapkan satu harga minyak goreng 14.000 per liter ini hari Rabu pagi, hari Rabu mulai jam 00.00 ya. Kok secepat itu minyak goreng sudah habis di pasaran? Jangan-jangan panik buying atau mungkin ada yang menimbun ini ya. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Pagi hari ini saya sudah join, ada 3 narasumber yang bergabung bersama dengan saya. Ada dosen ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma SE. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Pak Trio. Iya, Pak Hendra mungkin suaranya bisa lebih dekat juga dengan sumber suara Pak Hendra. Gimana kabarnya Pak Hendra? Lama ini tidak jumpa sama Pak Hendra, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah didengar dengan jelas Mbak? Sudah cukup jelas Pak Hendra. Pagi-pagi sudah ngantor ini Pak Hendra ya. Tapi belum mulai pembelajaran tatap muka ini Pak kalau di UMM? Ini mulai akhir semester Mbak, mau ujian akhir semester. Kebetulan ini sedang di kantor persiapan ujian skripsi juga. Baik, masih lumayan sibuk juga Pak Hendra ya. Terima kasih kesempatannya pagi hari ini bersama dengan Radio City Guide. Nah, selain ada Pak Hendra, pagi hari ini kawan kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STB. Pak Trio, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Erika, selamat pagi Pak Hendra. Senang sekali bisa kembali join sama Pak Trio. Sehat juga Pak Trio? Alhamdulillah, sehat Mbak. Sudah cek juga belum nih Pak Trio dari DPRD setelah adanya penurunan harga minyak goreng? Kayaknya lagi rame-ramenya di masyarakat nih Pak. Iya, ya banyak masyarakat yang sudah menyampaikan ke kita terkait harga minyak goreng yang tinggi. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak Trio ya. Harga minyak goreng naik, banyak yang ngeluh, harganya turun, ternyata juga masih banyak keluhan Pak ya. Problemnya masih banyak kayaknya di masyarakat kita. Nah, hari ini kita juga bakal sambung bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Sailendra. Sudah join belum ya Pak Sailendra? Masih belum join ya. Kita masih tunggu Pak Sailendra untuk bisa join bersama dengan kami. Nah kawan, untuk Anda juga boleh loh menyampaikan beberapa komentar atau sharing mungkin yang punya pengalaman soal minyak goreng. Gimana? Anda termasuk yang sudah dapat minyak goreng dari programnya pemerintah. Kalau dari schedule-nya pemerintah sendiri, minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini bakal berlangsung selama 6 bulan. Tapi kemarin kita juga sempat sedikit wawancara sama Pak Hendra, kira-kira 6 bulan ini stoknya apakah sudah dipastikan bakal mencukupi. Baru digulirkan aturannya hari Rabu kemarin jam 00.00, ternyata Rabu malam itu di beberapa minimarket stok minyak gorengnya sudah habis. Anda mungkin punya pengalaman, Anda mungkin mau ikut berpendapat, boleh kita buka kesempatan untuk Anda. Bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau boleh juga manfaatkan line telepon kami di 0341-575-676. Antisipasi panik buying minyak goreng, itu topik bahasan kita hari ini. Pak Hendra, bagaimana menurut Anda harusnya kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini juga diiringi dengan kebijakan lanjutan untuk mengantisipasi adanya panik buying? Baik, terima kasih Mbak Erika. Memang beberapa waktu terakhir fenomena kenaikan harga minyak cukup tinggi sekali ya, Mbak. Namun seperti yang kemarin
saya sampaikan bahwa kelangkaan harga minyak pasti akan memicu kenaikan harga. Tidak hanya harga minyak, komoditas lain pasti akan demikian. Kata kuncinya untuk menstabilkan harga memang pada ketersediaan barang. Itu mutlak perlu diperlukan. Karena kita tahu daya beli masyarakat saat ini stabil, bahkan jika pun harga naik sampai harga 40.000 per 2 liter itu masih bisa diakomodasi oleh masyarakat. Tadi malam saya mencoba untuk menggali informasi lebih lanjut. Sebenarnya kondisi di Indonesia itu seperti apa sih? Posisi produksi dan konsumsinya. Karena kan itu pasti kita melihat dari dua sisi itu. Karena harga naik itu kalau tidak karena kelangkaan barang atau over demanded dari masyarakat. Karena semakin banyak permintaan di masyarakat. Saya menggunakan informasi tahun 2019. Sebenarnya tadi saya dapat 2021 tingkat volume produksi minyak ya untuk Indonesia. Kalau untuk ekspor saja sudah hampir 29.000 ton. Dan itu posisinya Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Salah satu selain beberapa negara yang lainnya. Kalau kita merujuk ke data Kemenparindo, memang kebutuhan CPO minyak goreng di Indonesia dari tahun ke tahun sebenarnya naik ya. Sampai dengan di tahun 2010 itu kita posisinya itu sudah 10 juta ton ya, 10 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi kita di tahun tersebut tidak lebih dari 8 juta ton, sehingga otomatis kebutuhan dalam negeri yang kurang lebih 5 juta sampai 6 juta itu harusnya menjadi prioritas. Nah, menyikapi panic buying di masyarakat, tentu masyarakat merespon kebijakan pemerintah ini pasti akan positif ya, pasti. Tapi memang kalau hemat saya memang kita harus melihat dulu stok minyak goreng di Indonesia. Jadi kalau pemerintah memberikan patokan harga tertentu, tentu harus diimbangi dengan ketersediaan barang. Jika tidak, maka tetap akan terjadi panic buying. Meskipun cukup ya, meskipun stok minyak itu cukup, tapi karena preferensi masyarakat Indonesia itu mungkin dalam jangka waktu dekat itu ada potensi untuk menambah jumlah barang di rumahnya, ya stok barang di setiap rumah tangga itu pasti mereka pasti akan membeli lebih karena ada kekhawatiran harga masih belum bisa terkendali. Mungkin itu untuk sementara Mbak Erika. Ada kekhawatiran harga bisa naik lagi gitu mungkin Mbak Indra ya? Ya, karena itu tadi masyarakat panik buying dan tidak diimbangi dengan ketersediaan barang di lapak. Saya belum menggali informasi lebih lanjut berapa jumlah ketersediaan minyak goreng di Indonesia. Nanti itu kan bisa kita ukur itu secara baik. Baik, Pak, tadi pagi kita juga terima beberapa komentar dari pendengar kami. Salah satunya ada Pak Hendra juga namanya, salah satu distributor minyak goreng di Malang. Nah, kalau menurutnya Pak Hendra ini rasanya kebijakan pemerintah ini terlalu terburu-buru, kurang sosialisasi, entah itu ke perusahaan sendiri ataupun juga ke para distributor. Karena yang diutamakan untuk bisa mengikuti aturan pemerintah ini kan baru retail-retail yang tergabung dalam APRINDO. Sementara untuk yang di pasar tradisional masih diberikan waktu menyesuaikan 1 minggu. Nah, menurut Anda apakah dengan beberapa kebijakan ini kebijakannya masih terlalu terburu-buru, Pak, sehingga salah satu dampaknya orang juga bisa panik buying mengejar tempat-tempat yang harga minyak gorengnya murah? Baik, minimal kebijakan pemerintah ini menjadi satu respon gitu. Jadi terhadap yang terjadi di masyarakat. Ini kita mengapresiasi demikian karena memang tidak bisa direspon langsung oleh perusahaan ataupun distributor. Saya yakin mereka akan harus menyesuaikan, butuh waktu untuk menyesuaikan
kebijakan tersebut. Karena kalau kita lihat dari sisi produksi, stimulus dari pemerintah ini tentu akan mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, barang yang sudah beredar di masyarakat saat ini tentu hasil produksi tidak pada saat ini, tapi beberapa waktu sebelumnya. Sehingga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memberikan subsidi nanti akan direspon di pasar tidak directly saat ini, tapi 2 bulan atau dia butuh waktu. Karena itu kan memang mengurangi biaya produksi, iya. Tapi kan misalkan perusahaan itu memproduksi 1 juta ton pada 1 minggu yang lalu, itu kan harus diselesaikan dulu penjualan. Baru kemudian ada kebijakan penyesuaian harga. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan. 2 bulan rasanya bisa menyesuaikan dengan aturan ini, begitu Pak Hendra. Lalu menurut Pak Hendra, di kondisi yang sekarang ini apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi panic buying, Pak? Tentu yang harus direspon mau tidak mau harus ketersediaan barang, Pak, ya. Itu pasti. Atau paling tidak kalaupun ketersediaan barang itu tidak sama seperti kebijakan pemerintah yang 14.000 per liter, paling tidak berikanlah jaminan kepada masyarakat atas barang tersebut. Misalkan ya 20.000, ya paling mahal 20.000 ya per liter. Paling tidak barang itu ada lah, supaya masyarakat itu tidak tergopoh-gopoh untuk membeli barang di satu tempat. Minimal seperti itu. Barangnya paling tidak ada lah. Karena meskipun dipatok oleh pemerintah 14.000 per liter, tapi kalau barang itu tidak ada di pasar pasti akan mengangkat harga barang. Itu pasti akan demikian. Oke, pastikan stok barang. Ini catatan dari Pak Hendra. Pak Agus, gimana Pak Agus? Sudah pantau juga Pak, bagaimana situasi di Kota Malang pasca adanya kebijakan satu harga minyak goreng dari DPRD, seperti apa responnya? Iya, terima kasih Mbak Erika. Kalau dari kami ya, DPRD sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemkot, memang sangat berharap dari Pemkot sendiri, terutama melalui Dispopindak ini bisa bergerak cepat ya dan tepat untuk mengantisipasi. Terlepas ini memang permasalahan secara nasional ya, tapi paling tidak ketika di Pemkot sendiri mampu baik itu menerima informasi dari masyarakat kemudian menyampaikan ke atas, ataupun ketika ada dari atas ya informasi atau kebijakan bisa segera ditanggapi dan disampaikan untuk ditindaklanjuti di bawah, itu juga sesuatu hal yang saya pikir memang harus dilakukan. Jadi kalau dari kami memang intinya yang diharapkan memang stabilitas pasokan ya, jadi supaya tidak menimbulkan kecemasan gitu. Saya pikir kalau masalah harga itu nomor sekian sebenarnya. Artinya yang penting kalau barang itu ada ya, barang itu ada walaupun mungkin terjadi kenaikan ya, selama itu stoknya stabilitasnya terjaga, itu memungkinkan mungkin masyarakat untuk menjangkau. Karena mungkin kalau minyak goreng kan sebenarnya walaupun pokok tapi mungkin bisa diantisipasi untuk penggunaannya supaya mungkin tidak terlalu boros atau sebagainya. Nah, ini yang saya pikir yang memang harus dijaga oleh pemerintah kota ya, melalui mungkin kewenangan yang dimiliki. Kemudian ya upaya-upaya lain yang kita sangat berharap memang yang bisa dilakukan oleh Pemkot ya, selain mungkin memaksimalkan untuk melakukan operasi pasar ya, itu juga bisa menjaga stabilitas. Karena biasanya terjadinya upaya mungkin penimbunan stok, kemudian borong dan sebagainya, itu karena ada secara psikologi masyarakat tuh yang mungkin khawatir kalau barang ini nanti langka barang, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang kadang tidak wajar kan gitu kan. Gitu. Mungkin ngambil stoknya sampai 20 liter kan gitu kan per rumah tangga atau apa, itu kan mengganggu stabilitas keseluruhan kan gitu. Mungkin kalau per tahun mungkin misalnya butuhnya cuman Kota Malang 1 ton, itu jadinya karena banyak yang sudah borong. Nah,
itu pula yang kami pikir juga kalau sampai beberapa waktu ini dipantau masih kelangkaan barang ya, dengan harga 14.000 itu sudah dibuat, ternyata terus ada upaya lain, ada memang indikasi terjadi pemborongan. Saya pikir pihak kepolisian pun juga harus ikut turun tangan gitu, bersama dengan pihak Pemkot melalui Satgas Pangannya itu, yaitu untuk melakukan ya penyelidikan ya ataupun pemantauan ya, jangan-jangan memang ada upaya-upaya dari orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan. Ini juga harus dipantau ya. Jangan sampai kondisi saat ini ada yang memanfaatkan sehingga malah menimbulkan tambah paniknya masyarakat, dan itu yang kita tidak harapkan gitu. Sehingga ada upaya yang memang harus dilakukan secara sinergis, secara bersama-sama ya, antara Pemkot sendiri, baik itu di internal lembaga Pemkot melalui TIPD ya, TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, maupun dengan pihak provinsi. Karena kemarin saya juga sudah mendapat informasi kalau dari Pemprov itu sudah melakukan operasi pasar ya di beberapa titik di Kota Malang, termasuk juga mulai membangun komunikasi mungkin dengan pihak kepolisian ya ataupun dari pihak Bulog untuk melakukan upaya-upaya yang itu bisa membantu. Selain juga memberdayakan melalui Infocom, Dinas Infocom itu untuk mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat agar mungkin masyarakat juga bisa tenang. Tapi sekali lagi itu ketika Pemkot juga dapat informasi tentang ketersediaan stok, sehingga itu bisa disampaikan agar masyarakat juga tidak usah panik, tetap mengkonsumsi seadanya, atau tetap ya kalau kondisinya masih terbatas juga tidak terlalu memaksa untuk harus membeli banyak, sehingga bisa semuanya bisa mendapatkan secara merata, seperti itu. Baik, Pak Trio dan juga Pak Hendra, ini salah satunya ada komentar lagi dari Pak Daman Huri. Selain tadi Pak Dani melaporkan di Galunggung, kemudian Tidar, Sigura-gura, stok minyak di minimarket itu sudah kosong semuanya, Pak. Lalu ada Pak Daman Huri ini juga melaporkan minimarket Sulfat stoknya juga kosong. Kalau di Superindo ada, tapi dibatasi 2 liter per konsumen. Nah, Pak Trio sebagai perwakilan rakyat ini, Pak ya, sekarang kan kondisinya sudah jelas-jelas nih, Pak. Walaupun tadi dikatakan Pak Hendra, Pak Trio, ketersediaan stok ini penting sekali untuk dijaga. Tapi nyatanya sekarang ini sudah di Malang, Pak, di Kota Malang, itu stoknya sudah kosong-kosong, Pak. Apa yang bisa dilakukan dari pemerintah di sini, Pak Trio? Ya, Pak Trio bisa di-unmute dulu. Ya, ini Mbak, ya memang ini kan sangat terkait dengan juga secara nasional ya Mbak, karena kan ya kalau bab pengaturan atau perdagangan barang yang seperti ini kan Kota Malang sendiri pun ya sangat tergantung dari ya perdagangan barang ya, yang mungkin secara antara supply demand-nya itu mungkin secara nasional yang mengetahui ya kan gitu. Jadi kita kan hanya kadang terkena imbas dari secara global ya kan, terkait mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra ya, antara produksi kita sama kebutuhan kita. Kenapa ya, itu yang memang yang kita berharap memang dari pemerintah pusat pun ya bisa benar-benar mengendalikan ini, jangan sampai ya kita ini ya terkena imbas ya karena ketidakstabilan pemerintah menjaga antara kebutuhan dalam negeri terhadap minyak goreng, atau jangan sampai CPO-nya lebih banyak yang diekspor keluar kan daripada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau memang permasalahannya kita CPO-nya yang kurang untuk kebutuhan industri dalam negeri kita, ya bagaimana upaya pemerintah itu bisa, terutama pemerintah pusat ya bisa membantu perusahaan-perusahaan dalam negeri kita yang memproduksi minyak goreng itu untuk memenuhi kebutuhan bahan mentahnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya hampir banyak perusahaan minyak goreng ini kan rata-rata juga punya perkebunan sawit gitu sebenarnya kan, kayak Sinarmas, kemudian beberapa perusahaan besar ya yang punya Indofood gitu kan, mereka juga. Dan kebetulan saya ini kan asalnya dari Sumatera, Mbak ya. Jadi Sumatera itu kan memang sangat terkenal juga dengan perkebunan ya. Karena keluarga besar saya juga di perkebunan.
ini beberapa tahun terakhir dulu itu malah sebenarnya harga minyak goreng harga sawit itu jatuh gitu, sehingga mungkin harga CPO nggak tinggi gitu ya. Jadi baru saat ini terjadi gejolak yang kayaknya nggak juga kok bisa minyak gorengnya yang naik harganya kan gitu, karena dulu itu harga bahan mentah seperti karet, kemudian sawit gitu ya, itu termasuk harga yang sangat murah kan gitu, sangat murah sekali kan gitu. Nah, apalagi kalau di luar negeri pun sawit itu kan banyak yang dianggap tidak merusak lingkungan, dianggap kalau di Eropa sana kan gitu. Nah, ini yang saya pikir memang kebijakan inilah yang sangat penting, agar kami berharap memang dari pemerintah pusat mampu untuk bisa menyelesaikan, walaupun kami mengapresiasi Mbak yang upaya 14.000 itu kan ada upaya untuk mensubsidi dari yang mungkin di secara pasar mungkin sebenarnya harganya masih 20.000 per liter atau mungkin di atas 20, tapi pemerintah berani mensubsidi sehingga harga tertingginya cuma 14.000. Nah itu sudah. Nah tinggal bagaimana ini menjaga agar ritme ini bisa terus stabil, pasokannya juga terjaga, ya pelan-pelan nanti kembali normal. Seperti itu Mbak. Baik, itu dari Pak Drio. Nah, pagi hari ini kita juga sudah join bersama dengan Kepala Diskopindah Kota Malang, Pak Sailendra. Pak Sailendra, selamat pagi. Ya, halo Pak Sailendra, sudah bergabung bersama dengan kami Pak? Mungkin bisa di-unmute dulu Pak Sailendra. Sudah unmute. Oke, selamat pagi Pak Sailendra, saya dengan Erika. Kita bergabung di program Talk Show Ijantok, bisa dengar jelas suara kami Pak ya? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat bagi kita semua. Baik, Pak Sailendra, pagi hari ini di program Talk Show Ijantok kita bicara soal antisipasi panic buying minyak goreng. Pak, dari laporan yang kita terima sampai dengan pagi hari ini, entah ini karena faktornya panik buying atau bagaimana, sudah ada beberapa wilayah yang stok minyak gorengnya habis, mulai dari Tidar, Galunggung, Sigura-gura, terakhir Sulfat. Kita dapat laporannya semua minimarket stok minyak gorengnya habis. Dari Dinas Perdagangan sendiri, apakah sudah menyiapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi panik buying setelah pemerintah pusat menetapkan harga minyak goreng 14.000 per liter? Bagaimana Pak Sailendra? Iya, kebijakan pemerintah pusat ini kan cukup mendadak ya. Hari Selasa diumumkan, terus hari Rabu sudah diterapkan. Untuk minimarket langsung harus diterapkan harga 14.000 per liter. Sedangkan untuk pasar tradisional masih diberi waktu seminggu ke depan, hari Selasa, sebelum menerapkan harga 14.000. Nah, pasti di sini kami mengamati bahwa di tingkat distributor, agen, retail, itu kan mereka masih ada stok, ada penyesuaian, ada hal-hal yang harus disampaikan pada distributor yang di atasnya. Termasuk ada kebijakan pusat kalau tidak salah, boleh mengembalikan atau menyampaikan stoknya ada berapa untuk dilaporkan ke pemerintah pusat, sehingga bisa ada penyesuaian harga di situ. Di satu sisi penerapan ini karena harganya itu istilahnya ada perubahan yang drastis dari 30.000 menjadi dari 20 ribuan ya menjadi 14.000. Perubahan drastis ini pasti membuat psikologis konsumen kan berlomba-lomba, dalam arti khawatir ada perubahan harga lagi ke depannya. Sehingga dengan adanya perubahan harga ini mereka pasti akan beli atau
ya mengkonsumsi minyak goreng dan berarti membeli minyak goreng secepat-cepatnya, khawatir habis kan gitu. Dengan harga 14.000 itu. Nah, kami mengantisipasi dengan menyampaikan pada retail-retail dan memantau harga retail-retail termasuk ketersediaan mereka. Jadi ketersediaan ini memang karena dari konsumennya sendiri yang panic buying, tapi bisa juga karena stok yang dari distributor dibatasi, menghindari adanya penimbunan. Seperti itu, sehingga masing-masing retail bisa jadi dibatasi. Nah, ini akan kami sampaikan. Kebetulan nanti di Sperindak Provinsi Jatim akan hadir ke Malang untuk memantau situasi harga dan ketersediaan minyak goreng. Nah, sementara itu infonya. Oke, karena mendadak juga, jadi persiapannya sepertinya juga masih belum banyak direncanakan, begitu Pak ya? Ya, konsumennya kaget, yang jual juga kaget. Baik. Wajar kalau terjadi. Ya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur berbagai minimarket stoknya kosong, apa yang bisa dilakukan? Tapi nanti kita bahas setelah jeda, Pak Sailendra. Kita harus jeda dulu. Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan beberapa komentar. Anda juga masih boleh bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini program Talk Show Ijanto kita masih bicara soal antisipasi panic buying minyak goreng. Tetaplah bersama kami. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klenteng atau tepatnya di depan perempatan Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendom sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. City Guide Radio. Kawan, kita kembali di program Talk Show Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita antisipasi panic buying minyak goreng. Saya bersama dengan dosen ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma SEMSI. Ada Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono STB. Dan ada Kepala Diskopindah Kota Malang, Muhammad Sailendra STMD. Terima kasih juga untuk yang sudah berkomentar. Ini salah satunya ada komentar dari Pak Roy. Nah, kalau menurut Pak Roy, bagaimana dengan pengusaha kuliner yang kebutuhan minyaknya ini nggak cukup sehari 2 liter, tapi sekarang kan kalau beli dibatasi 2 liter. Apakah ada solusi dari pemerintah daerah menjaga bisnis makanan tetap berjalan? Pak Sailendra, walaupun ini sedikit ini ya, kita melenceng dari topik soal panic buying, tapi mungkin boleh juga untuk ditanggapi. Ya, Pak Sailendra, halo. Halo, iya.
kami sudah sampaikan ke Perindak Provinsi terkait dengan kebutuhan UMKM terutama yang kuliner. Iya, Pak Sailendra, halo. Sementara ini memang belum ada kebijakan khusus untuk UMKM kuliner untuk mendapatkan stok minyak goreng itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mengantisipasinya mereka ya harus beli berkali-kali. Jadi ya maksimal kan 2 liter per orang. Ya nanti berapa jam kemudian beli lagi. Seperti itulah yang harus dilakukan. Oke, salah satu tipsnya bisa beli berkali-kali untuk mencukupi kebutuhan, Pak ya. Nah, di sisi lain Pak Sailendra, tadi pagi kita juga dapat komentar dari salah satu pendengar kita, namanya Pak Dani. Pak Dani ini mengeluhkan daerah Galunggung, Tidar, kemudian juga Sigura-gura, itu di semua minimarketnya stok minyak goreng sudah habis, Pak. Kayaknya kalau dapat sharing dari teman, ini ada orang yang sengaja mau menimbun membeli berkali-kali dengan struk yang berbeda, dengan bekerja sama sama ini pelayan di minimarketnya. Apakah ada pengawasan soal itu, Pak? Ini kan sudah berlangsung dari hari Rabu sampai dengan hari ini ya. Di sisi lain kalau mau mencukupi kita boleh beli berkali-kali, tapi jangan-jangan ada yang mau beli berkali-kali untuk keinginan menimbun nih. Gimana Pak Sailendra? Ya, petugas kami sudah turun ke lapangan ke daerah tersebut dan di sekitarnya sebetulnya masih ada kok stok minyak goreng yang dijual oleh retail di daerah, saya nggak ngomong titiknya ya, daerah Ijen, daerah Tangsep itu masih tersedia, beberapa retail masih ada. Tapi kami masih ngecek yang tadi sampaikan di Tidar, Galunggung itu. Gitu, Mbak. Pak Sailendra, apakah juga sudah diketahui kenapa kok ini stoknya kosong, atau memang distributor sengaja simpan dulu supaya nggak menimbulkan panik buying, atau memang sudah habis karena banyak diserbu oleh masyarakat ini, Mbak? Ya, itu menghindari sebetulnya konsumen itu beli berkali-kali. Oke. Menghindari itu sehingga beberapa retail memang stoknya habis, atau juga untuk mengantisipasi itu supaya tidak ada orang yang menimbun dengan membeli berkali-kali. Oke, habisnya berarti karena disimpan, Pak ya? Ini saya masih memantau perkembangan di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan ini aja sih, masalah kaget aja sih. Masalah kaget di masyarakat, Pak. Mereka itu menimbun karena kejadian, maksudnya program ini kan minimal berjalan 6 bulan. Mau nimbul 6 bulan itu kan cukup lama juga. Mereka menjual harga di atas 14.000 dan ada sanksinya. Kalau ada kejadian seperti itu, ada sanksinya dari Kementerian Perdagangan. Dari kami juga nanti akan melakukan razia, istilahnya operasi pasar jika ada penjual yang menetapkan harga di atas 14.000. Pak, oke, kalau mungkin kita mengakui hari-hari ini masyarakat masih shock, masih ini ya, terkaget-kaget gitu karena harga minyak goreng tiba-tiba turun. Lalu supaya panik buying ini tidak berlangsung sampai dengan besok dan besoknya lagi, apa strategi yang bisa dilakukan dari dinas, Pak? Lebih banyak kami sosialisasi, turun ke lapangan, melihat pemantauan harga maupun ketersediaan, dan juga menganalisis kebutuhan masyarakat Kota Malang. Sebetulnya berapa sih kebutuhan masyarakat Kota Malang itu, sehingga stok barang yang disiapkan oleh distributor maupun kebijakan dari provinsi maupun pusat itu tepat. Jadi jangan sampai di Kota Malang butuhnya itu 100.000 liter per hari misal ya, tapi stoknya cuma dikirim
50 apa 75.000. Nah, ini pasti ada sedikit kelangkaan kalau ada terjadi seperti itu. Karena memang kan berbagi dengan daerah lain kan gitu. Baik, sebenarnya bisa dipantau Pak ya dari mulai stok itu masuk di Malang sampai berapa pengeluarannya begitu? Itu kebijakan dari provinsi kan, alokasi stoknya itu berapa. Kalau Karena dari dinas di sendiri? seluruh Indonesia itu kalau nggak salah 250 juta liter per bulan. Baik. Yang harus dibagi ke seluruh daerah. Oke, tapi kalau dari dinas sendiri ada datanya tidak Pak? Selama ini kira-kira kebutuhan di Malang berapa begitu? Kita asumsi aja ya Mbak ya. Baru Kalau asumsi. kakak di Kota Malang sekitar 250.000, kebutuhannya tiap bulan misalkan 3 atau ya 3 liter ya, kan berarti 750.000 liter yang harus ada di Kota Malang. Baik. Setiap bulan. Saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, strategi apa yang mungkin bisa Anda berikan masukan-masukan untuk pemerintah supaya panic buying ini tidak berlangsung lama, dan apa sih Pak dampaknya ketika panic buying ini terus terjadi? Baik. Ya Pak Hendra, videonya kayaknya off nih Pak Hendra. Oke, bisa didengar? Maaf. Iya, bisa Pak Hendra, silakan. Baik. Iya, memang kalau kita lihat dari pola distribusi perdagangan minyak goreng nasional, itu kan di sisi setelah di industri itu kan hanya ada 4 pihak, Mbak ya. Agen, pedagang grosir, distributor, dan subdistributor. Pedagang eceran itu mendapatkan barang itu hanya dari agen, di mana proporsi agen itu hanya 2,63% dari total produksi di industri, di sektor industri. Sedangkan 19% lebih itu ada di distributor. Distributor itu untuk bisa dipasarkan di rumah tangga atau di masyarakat itu hanya melalui supermarket atau swalayan. Jadi bisa kita kita bayangkan sendiri ya. Jadi yang banyak mendistribusikan minyak goreng itu ada di pihak supermarket atau swalayan. Sedangkan pedagang eceran itu kalau dia mendapatkan barang dari agen itu hanya 2,63%, meskipun agen juga mendapatkan barang itu dari distributor, tapi hanya 0,25%. Nah, berarti kata kuncinya adalah ada di distributor dan di supermarket. Ketika kita harus menstabilkan harga barang, meskipun di sisi produksi juga harus kita perhatikan. Ini memang wilayah kebijakan pemerintah pusat ketika ingin memberi potongan harga atau subsidi untuk minyak goreng. Pasti di sisi fiskal pasti pengurangan pajak untuk produksi itu atau mengurangi biaya yang harus dibebankan oleh perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah, yaitu ya pajak-pajak dan jenisnya itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat supaya harga bisa kembali ke posisi normal dengan alamiah. Tapi ketika pemerintah memberi kebijakan itu subsidi tersebut, nanti kan kita tinggal melihat saja subsidi itu dikenakan pada sisi produksinya atau di sisi distribusinya. Karena memang seperti pemerintah daerah sendiri mungkin yang bisa dilakukan seperti itu tadi, yaitu membatasi pembelian dan memberi himbauan kepada supermarket atau pedagang eceran untuk menjual maksimal 1 orang 2 liter atau berapa itu nanti untuk mengontrol jumlah pengeluaran. Karena saya yakin masyarakat masih tetap ingin mengkonsumsi minyak goreng itu, tapi yang perlu digarisbawahi adalah seberapa besar sih masyarakat ingin menimbun barang. Saya rasa tidak mungkin lebih dari misalkan kalau 1 liter misalkan 100 liter. Saya rasa tidak seperti itu masyarakat kita. Jadi saya yakin masyarakat meskipun menimbun tidak sebanyak yang kita bayangkan. Paling banyak mungkin hanya 10 liter penimbunan barang. Jadi yang perlu kita perhatikan justru orang yang bermodal besar yang bersedianya untuk memainkan kondisi seperti ini. Tapi masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu memberi himbauan kepada supermarket
swalayan atau pedagang eceran dalam membatasi jumlah penjual. Baik, Pak Trio, bagaimana dengan berbagai masukan tadi dari Pak Hendra, kemudian juga beberapa paparan dari Pak Sailendra, apakah dari DPR juga punya strategi khusus bagaimana menjaga supaya panic buying ini tidak terjadi terus-menerus, apalagi di saat kondisi harga minyak goreng kayaknya masih belum ada kepastian ini? Ya, saya pikir kita yang di DPRD karena mempunyai fungsi pengawasan, Mbak, ya, kita mengharapkan memang pemerintah kota mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki, terutama sesuai dengan wilayahnya ya, di tingkat daerah ya. Karena kan juga nggak mungkin kewenangan yang di luar itu yang dilakukan, sehingga ya tadi ya mengawasi, kemudian memaksimalkan tadi kewenangan yang dimiliki, termasuk ya nantinya ikut melakukan operasi ya, yang itu kalau memang ada indikasi-indikasinya penimbunan ya, selama itu memang penimbunannya sudah masuk mungkin pidana ataupun menaikkan harga, ada indikasi yang dia punya barang banyak dan dijual lagi dengan harga yang tinggi ya, itu yang mungkin perlu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum ya untuk antisipasi tersebut. Tapi saya pikir nantinya karena ketetapannya sudah diputuskan untuk 14.000 dari pemerintah, kalau itu memang konsisten terus, saya pikir nanti akan pelan-pelan akan bisa normal dan pelan-pelan akan kembali, karena ini kan karena situasi perubahannya yang masih terjadi dalam beberapa hari mungkin membuat ada euforia juga, ini mumpung harganya murah terus ada yang berusaha untuk membeli lebih banyak gitu, ataupun akhirnya juga supaya menjaga situasinya ya tidak semua dikeluarkan gitu. Mungkin saya pikir dalam beberapa hari ke depan ini nanti mungkin sudah akan kondisinya normal kembali, sehingga pelan-pelan nanti mungkin tidak akan terjadi lagi, dan kita berharap memang dengan subsidi harga yang 14.000 ini bisa benar-benar dijaga betul sama pemerintah juga yang di pusat, dan kami juga nanti tindak lanjutnya yang di DPRD dengan berkoordinasi lagi dengan pihak eksekutif agar memang jangan sampai nanti terus berlarut kalau memang ada indikasi-indikasi itu, termasuk kalau memang ada masyarakat yang merasa kesulitan dan apa ya, jangan sungkan-sungkan untuk bisa mungkin melaporkan kepada kami yang ada di DPRD ataupun langsung ke dinas terkait kalau memang ada indikasi satu mungkin yang harganya naik, harganya mungkin tidak normal, yang tinggi, ya, itu mungkin juga bisa melaporkan. Dan juga kita minta dari Diskominda juga aktif nantinya mensosialisasikan gitu agar warga tidak panik, dan ada termasuk mungkin pemberitahuan jangan sampai warga itu juga semena-mena untuk menaikkan harga ya, atau memberikan himbauan ke toko-toko, ke retail, ke pihak supermarket, aturan-aturan yang yang disampaikan oleh Pak Hendra tersebut, saya pikir ya memang harus juga dilakukan oleh pemerintah kota sesuai dengan kewenangan. Itu Mbak. Baik, itu dari Pak Trio. Baik kawan, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama kami. Ini tadi ada Pak Damanuri yang juga berkomentar ya. Yang perlu ditelusuri itu kenapa minyak goreng menjadi mahal, dari 28.000 per liter kok jadi 42.000 per liter. Ini kewenangan dari pemerintah pusat tentunya, Pak Sukarjito ya. Kemudian ini yang juga disampaikan oleh Pak Sukarjito, kenaikan harga itu apa karena bahannya yang tersendat atau karena konsumsi masyarakatnya yang meningkat, atau ada oknum yang menimbun. Menimbun itu pun bisa karena serakah, ingin mencari untung besar, apa karena maksud lain mengacaukan keadaan. Pak Damanuri juga menambahkan komentarnya, ada info ini ada yang mengajak anak dan tetangganya untuk belanja minyak goreng di minimarket, Pak Damanuri ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Kita masih ini Pak Damanuri, kalau tadi Pak Sukarjito yang komentar.
Kawan, kita masih akan kembali di program Talk Show Jentok bersama dengan Anda. Dan hari ini topik bahasan kita antisipasi panik buying minyak goreng. Untuk yang mau bergabung, saya masih buka kesempatan, boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau boleh juga menyampaikan komentar, masukan Anda, ataupun juga sharing pengalaman. Bisa lewat line telepon kami di 0341 575 676. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klenteng, atau tepatnya di depan perempatan Klenteng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendem sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Aplikasi amek.id. Konvergensi media satu pintu kini hadir dalam genggamanmu. Harian This Way Malang Post, Arema TV, malangpost.com, City Guide 911 FM. Download sekarang juga. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Kawan, kita kembali di program Talk Show Jentok, antisipasi panik buying minyak goreng. Saya bersama dengan dosen ekonomi dari UMM, ada Pak Hendra, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Pak Trio, dan ada Kepala Diskopindak Kota Malang, Pak Sailendra. Pak Sailendra, kalau kemarin kita mungkin tidak bisa memungkiri ya adanya panik buying di masyarakat karena masyarakat khawatir, masyarakat kaget, dan sekarang ini sudah mulai terjadi kelangkaan. Pak,
apakah nanti bisa menjamin dengan koordinasi yang dilakukan, sosialisasi yang juga dilakukan, stok minyak goreng di Malang ini dipastikan aman? Ya, Pak Sailendra, halo. Halo, Pak Sailendra, bisa dengar jelas suara kami? Bisa di-unmute dulu mungkin, Pak? Halo, iya. Iya, bagaimana Pak Ya. supaya memastikan stok minyak goreng aman di Malang? Tentunya dengan kita selalu memantau harga di tingkat retail dan di pasar rakyat kita. Saya juga menyampaikan kepada pengelola pasar untuk selalu memantau ketersediaan minyak goreng yang ada di masing-masing pasar, termasuk harganya, info harganya seperti apa. Gitu, Pak. Baik, nah karena kita juga pagi hari ini sudah ada di akhir diskusi kita ya, catatan apa Pak Sailendra yang sekiranya perlu kita garis bawahi bersama sebagai solusi antisipasi panik buying minyak goreng? Sering-sering mensosialisasikan bahwa ketersediaan minyak goreng itu selama, maksudnya gini, cukup banyak. Se-Indonesia 250 juta liter per bulannya, kan gitu. Dan di Malang sendiri kan hanya 250 ribu KK kan. Sehingga sebetulnya alokasi, kami akan melihat alokasi yang didistribusikan di Kota Malang itu sudah mencukupi atau tidak. Tetapi melihat se-Indonesia, saya rasa itu cukup besar dan ketersediaannya cukup masih mencukupi untuk kebutuhannya. Sehingga nggak perlu panik buying. Percuma juga bahwa menimbun 10 liter, 20 liter untuk sebulan 2 bulan ke depan itu untuk berharap dijual kembali lebih tinggi, itu juga tidak akan bisa terjadi karena program ini kan juga berjalan selama 6 bulan kan gitu. Baik. Kira-kira seperti itu ya. Itu dari Pak Sailendra. Dari Pak Trio, Ya. catatan apa yang sekiranya perlu untuk kita garis bawahi bersama? Baik Mbak, ya kita berharap memang Pemkot sendiri ya melalui Dispopindak nantinya bisa maksimal ya di penanganan yang lebih tinggi, masuk sinergi dengan seluruh stakeholder, baik itu yang di internal Pemkot sendiri maupun di pemerintah provinsi, pemerintah pusat ya, agar memang lebih terutama juga. Ini tadi saya juga baru dapat masukan dari beberapa warga, terutama yang juga perlu diakomodasi itu para mungkin pengusaha UKM ataupun yang mungkin kebutuhan minyak goreng hariannya yang juga tinggi ya, itu juga nantinya kita juga berharap ini bisa diakomodir oleh Dispopindak untuk dicarikan solusinya, karena mengingat pasti berbeda antara kebutuhan rumah tangga, kebutuhan UKM yang mungkin yang bergerak di sektor kuliner dan sebagainya, itu kan juga pasti juga sangat kebingungan. Nanti itu untuk bersama-sama nanti dipikirkan, dan kita berharap memang kalau kondisinya sudah normal, stabil, masyarakat tidak panik ya, stok itu benar-benar terjaga dan bisa stabil gitu. Baik. Terakhir Pak Hendra, catatan apa yang bisa disampaikan pagi hari ini? Baik, terima kasih Mbak Erika. Kata kuncinya adalah ketersediaan barang, pertama itu. Yang kedua adalah peran pemerintah untuk memantau distribusi atas barang tersebut, supaya tidak terkonsentrasi pada satu sektor tertentu atau pada industri tertentu. Jadi itu dua hal utama, ketersediaan barang dan pemantauan distribusi barang. Karena peran pemerintah di dalam sistem distribusi adalah pemantauan barang. Kemudian untuk masyarakat, sebenarnya saya itu senang ketika melihat masyarakat itu berantusias untuk membeli barang, karena itu kan mengindikasi kekuatan ekonomi mereka. Namun
jadikanlah fluktuasi harga minyak ini menjadi salah satu momentum untuk kita di masyarakat untuk bisa lebih bijak dan pandai lagi dalam mengkonsumsi minyak goreng. Mungkin perlu ada barang substitusi lain atau kesempatan kita untuk mensubstitusi lain. Karena ini kalau saya berperan sebagai masyarakat, biasanya kalau saya bilang ke istri saya, ini kesempatan kita untuk mengurangi penggunaan minyak goreng, meskipun tidak secara keseluruhan, meskipun saya juga pecinta gorengan. Jadi tapi perlu hal lain yang perlu kita perhatikan, Mbak Erika, jangan sampai kebijakan pemerintah ini tidak direspon positif oleh pasar. Karena jika tidak direspon positif oleh pasar, maka ini menjadi salah satu pemicu inflasi. Karena minyak dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Saya rasa demikian. Jadi peran pemerintah adalah mengontrol distribusi barang. Karena kalau saya lihat data, memang ada salah satu anak perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, tapi share-nya tidak besar. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu kita tunggu selama 2-6 bulan, insya Allah harga akan kembali normal, sehingga saran untuk masyarakat tetap tenang, insya Allah barang tetap ada. Baik, masyarakat tetap tenang saja, insya Allah barangnya tetap ada ya, asalkan juga tidak panik buying semuanya. Pak Hendra, Pak Trio, Pak Sailendra, terima kasih banyak untuk kesempatannya pagi hari ini bersama dengan Radio City Guide. Semoga nanti next bisa bergabung lagi. Salam sehat juga, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Kayaknya Pak Trio sudah mau siap-siap berangkat ngantor ini, Pak Trio ya. Terima kasih banyak Pak Trio. Tentunya untuk Anda kawan City Guide, terima kasih untuk yang hari ini sudah menyimak program Talk Show Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung menyampaikan berbagai komentar Anda. Jangan panik buying, itu kuncinya. Programnya masih 6 bulan ke depan. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk melakukan pemantauan. Saya Erika Rosa kawan, pagi hari ini dari program Talk Show Ijen Talk. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetaplah bersama kami di City Guide 911 FM. Pak, info BKM Pak. FM. Your City Guide Radio. Ijen Talk membahas problem seputar